Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa, apa sih yang pertama kali muncul di benak kita? Pasti menahan lapar dan haus kan? Dari subuh sampai maghrib. Tapi, gimana kalau ternyata itu semua cuma bagian kecilnya aja? Cuma permukaannya? Yuk kita gali lebih dalam. Apa sih esensi puasa yang sesungguhnya? Coba deh, renungkan sebentar. Apa iya tujuan puasa itu cuma biar kita ngerasain lapar? Cuma biar sengsara aja gitu? Kayaknya ada sesuatu yang jauh lebih besar deh. Sebuah tujuan yang mungkin sering banget kita lupain. Nah, jawabannya ternyata ada di dalam ayat yang memerintahkan kita puasa. Coba kita lihat baik-baik. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu. Nah, ini dia nih kuncinya di akhir ayat itu agar kamu bertakwa. Jadi, jelas banget kan? Targetnya itu bukan sekedar lapar hausan. Bukan juga buat diet, ya. Tujuan utamanya, goal besarnya, itu satu, mencapai sebuah level spiritual yang namanya takwa. Oke, terus takwa itu apa sih sebenarnya? Gini, coba bayangin, kamu sadar betul 24/7 setiap apa yang kamu lakuin, apa yang kamu omongin, bahkan apa yang ada di pikiran kamu, itu semua diawasi. Nah, kesadaran dan kehati-hatian tingkat tinggi itulah yang namanya takwa. Dan itulah tujuan utama puasa. Terus gimana caranya biar bisa sampai ke sana? Simpelnya, ada 2 pilar. Pertama, tahan diri dari semua yang dilarang. Kedua, proaktif ngelakuin kebaikan. Nah, puasa itu ibaratnya kayak bootcamp spiritual kita, yang ngelatih kita buat 2 hal ini. Nah, disinilah muncul satu masalah yang krusial banget. Pernah kepikiran nggak? Bisa jadi puasa kita itu sah secara aturan, tapi secara spiritual kita nggak dapat apa-apa, kosong. Kok bisa gitu ya? Coba yuk kita jujur sama diri sendiri. Ada bedanya nggak sih kita yang sebelum Ramadan sama kita yang pas lagi Ramadan? Kalau kelakuan kita, omongan kita masih sama aja, jangan-jangan kita udah kehilangan inti dari puasanya. Dengerin deh, ini peringatan keras langsung dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bilang, kalau ada orang yang puasa, tapi mulutnya masih suka bohong, kelakuannya masih jelek, Allah itu sama sekali nggak butuh sama lapar dan hausnya orang itu. Wow, dalam banget ya. Coba bayangin timbangan amal. Di satu sisi, puasa kita ditaruh di situ. Secara aturan, sah, nggak batal. Tapi pas dilihat angkanya, 0 besar, zong. Semua perjuangan nahan lapar dan haus itu ternyata nggak ada bobotnya sama sekali di hadapan Allah. Sayang banget kan? Oke. Terus gimana caranya supaya puasa kita ini jadi berbobot, biar nggak sia-sia? Nah, disinilah kita harus naik level. Dari yang tadinya cuma nahan lapar dan haus, ke puasa yang sebenarnya, puasa yang hakiki. Jadi, sebetulnya ada 2 tingkatan puasa nih. Tingkatan dasar, ya puasa fisik, nggak makan, nggak minum. Udah. Tapi ada tingkatan yang lebih tinggi, puasa yang sejati. Nah, ini puasa di mana kita juga ikut memuasakan mulut dan tangan kita dari semua hal yang jelek. Artinya apa? Yang puasa itu bukan cuma perut kita aja. Mulut kita juga harus puasa. Dari ngomongin orang, dari bohong. Mata kita juga puasa. Dari ngeliat yang gak benar. Telinga kita juga puasa. Dari dengerin yang gak baik. Pokoknya, seluruh anggota tubuh kita ikut berpartisipasi dalam puasa ini. Dan ini bukan konsep baru loh. Orang-orang soleh zaman dulu, para salaf, mereka itu udah paham betul soal ini. Buat mereka, kalau bilang saya lagi puasa, itu udah satu paket. Artinya, mereka juga lagi puasa dari ghibah, dari ngomong yang gak ada gunanya. Oke, teorinya keren. Kita udah paham konsepnya. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana prakteknya di dunia nyata? Kan gak gampang tuh, apalagi pas lagi emosi. Pasti pernah ngalamin kan? Lagi puasa, lemes, lapar, tiba-tiba ada aja yang bikin kesel. Ada yang nyindir, ada yang ngomong kasar. Nah, di saat genting kayak gitu, apa yang harus kita lakuin? Ternyata ada strateginya. Cuma 3 langkah simpel. Pertama, pas ada yang mancing emosi, tahan dulu. Jangan langsung bereaksi, tarik napas. Kedua, kontrol emosi Anda. Ingat lagi puasa. Nah, yang ketiga, daripada ngebalas dengan kata-kata kasar, cukup bilang, maaf sesungguhnya aku sedang berpuasa. Udah gitu aja. Kalimat ini tuh jadi tameng buat kita, sekaligus pengingat buat diri sendiri. Pada akhirnya gini, rasa lapar dan haus itu sifatnya sementara. Begitu azan maghrib, selesai, hilang.
Tapi takwa yang kita latih, yang kita bangun susah payah selama puasa, nah itulah yang bakal nempel terus sama kita. Jadi, coba deh kita tanya lagi ke diri kita masing-masing. Puasa kita ini sebetulnya buat apa?